Ya, ini baru saja, tepatnya hari Sabtu pekan lalu kembali terjadi kekerasan terhadap untuk perempuan kesekian kalinya. untuk kesekian kalinya. Dan ini kekerasannya tidak hanya tindak kriminal saja, tapi juga disertai dengan kekerasan seksual karena ada tindak pemerkosaan di situ terjadi pada salah seorang perempuan. Ini pekerja ya. Pekerja. Iya, pekerja. Ini terjadi di jembatan penyeberangan orang fasilitas umum di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dengan korban ini berarti jadi menambah lagi jumlah kekerasan terhadap perempuan yang ada di kota Jakarta. Iya, semakin kesini kemudian kita mengidentifikasi kekerasan itu bukan di tempat sepi lagi, tetapi justru di tempat ramai, tetapi di fasilitas publik yang memang kenyataannya tidak digunakan karena sepi, gitu ya. Ya, dan kita akan membahasnya ini sudah hadir di studio Max Coffee Berita Satu Plaza. Ini ada Ibu Magdalena Sitorus. Selamat siang Ibu. Ibu ini adalah komisioner Komnas Perempuan. Nah, Ibu ini saya sebagai perempuan di sini, Ibu juga ini Carlos ya. Nanti kita akan membahasnya setelah paket berikut ini. Kasus pemerkosaan di jembatan penyeberangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Sabtu lalu menjadi catatan kelam buruknya keamanan fasilitas publik di Jakarta. Sebelumnya, seorang karyawati mengalami pemerkosaan di angkutan umum D01 jurusan Ciputat, Kebayoran. Persoalan fasilitas umum yang rawan tindak kejahatan seperti di jembatan penyeberangan orang dan angkot sudah terjadi sejak lama. Minimnya perawatan dan pengawasan membuat fasilitas umum menjadi sarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual masih menjadi momok paling mengerikan dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada 2014 lalu, dari 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, sebanyak 2.183 kasus atau 56%-nya adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan paksaan berhubungan badan. Di Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap tanggal 25 November, lembaga dan organisasi perempuan mendorong adanya perlindungan dan upaya serius penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Terkait itu, pakar kriminolog Universitas Indonesia, Ade Erlangga Masdiana menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap pengamanan fasilitas umum di ruang publik. Ade mengatakan saat ini telah terjadi pergeseran kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Jika dulu pelaku kriminal kerap melakukan aksi di tempat-tempat yang terbilang sepi, maka sekarang bergeser dari tempat sunyi ke tempat yang cukup ramai. Pengamanan daerah sunyi ke daerah padat harus betul-betul mendapat perhatian, karena kejahatan akan muncul jika ada peluang. Ya, kalau tadi kita sempat melihat datanya ada 3.860 kasus kekerasan di tahun 2014. Ya, dan 50-an% sekian itu adalah kekerasan seksual ya, dengan paksaan berhubungan badan. Dan ini membuat saya khawatir juga, Cakri sebagai perempuan, ini kita tampaknya haruskah kemudian harus lebih waspada. Kewaspadaan sudah kita tingkatkan, namun sebenarnya dari pemerintah juga harus ada yang dilakukan untuk melindungi masyarakatnya seperti itu. Kemarin kemudian sebelumnya kita tahu Jakarta ini tidak ramah untuk anak, ini perempuan lagi gitu kan ya. Kita akan langsung bertanya ke Bu Magda. Bu Magda, kita melihat tidak ada fasilitas publik yang mendukung untuk perempuan bekerja, padahal kita tahu ada banyak mau dia wartawan, kemudian pekerja kesehatan, siapa saja yang namanya perempuan pasti bekerja juga pada malam hari. Anda melihat kejadian di JPO Lebak Bulus baru-baru ini sebagai akibatkah dari kurang perhatiannya pemerintah terhadap fasilitas yang harusnya digunakan oleh perempuan? Ya, kalau mau mengatakan kurang, melihat banyaknya kasus ya, ini kan kadang-kadang kita hangat beritanya, kemudian direspons, kemudian tidak kelihatan juga upaya apa yang harus maksimal dilakukan. Artinya ini kan bukan yang pertama kali. Jadi kalau kita melihat banyaknya juga sekarang perempuan yang juga melakukan pekerjaannya di malam hari gitu ya,
Tapi saya pikir juga hanya di malam hari ya, pada siang hari juga bukan berarti dia juga bebas dari tindak kekerasan. Bahwa kekerasan kemudian bisa datang kapan saja ya. Kapan saja. Nah, untuk itu sebetulnya perhatian negara itu harus hadir di situ, melihat gitu ya bahwa banyaknya kasus, kemudian juga bahwa juga harus dipahami bahwa memang anak dan perempuan itu menjadi kelompok rentan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Nah, itu juga harus digarisbawahi itu memang. Nah, untuk itu dalam konteks perlindungan bagi warganya, terlebih pada kelompok rentan, saya pikir negara juga sudah harus melakukan tindakan dan juga menyediakan fasilitas yang aman. Artinya juga keamanan itu kan misalnya aparat penegak hukum sudah bisa mengidentifikasi juga tempat-tempat yang rawan. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang bukan saja hanya di tempat yang sepi, tetapi juga di tempat keramaian. Nampak juga sudah ada pergeseran perilaku kriminal seperti itu ya, tidak hanya di tempat yang seperti yang saya katakan tadi, justru bergeser ke tempat yang ramai. Fasilitas umum justru, dan terjadi mungkin juga tidak hanya di malam hari seperti itu. Tetapi kan juga itu bisa dilihat kalau pelaku saja sudah berani melakukan tindakan kekerasan misalnya juga yang mengarah ke arah seksual di tempat keramaian, berarti kan juga ada mereka leluasa dan berpikirnya toh tidak ada juga intervensi dari aparat penegak hukum. Atau kita lihat masyarakat sekarang yang semakin juga individualis misalnya ya. Semakin cuek dengan situasi, persoalan orang lain misalnya. Nah, ini kan juga sesuatu yang harus diantisipasi. Sikap dan perilaku juga yang kita lihat juga bergeser. Kita tidak bisa lagi mengacu kepada 1-2 dekade yang lalu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh negara. Baik, kalau misalnya Bu Magda juga sudah melihat fasilitasnya mungkin sudah disediakan oleh pemerintah, namun pengawasannya atau maintenance terhadap fasilitas itu yang tidak ada. Selain itu apalagi Bu yang harus diperhatikan selain si perempuan ini, kita perempuan-perempuan ini juga memperhatikan keamanan kita sendiri saat beraktivitas khususnya di malam hari. Ya, kalau misalnya begini, ya perempuan misalnya melihat kejahatan yang semakin meningkat, ya mestinya juga diperlengkapi ya. Tetapi juga tidak begitu. Saya lebih kepada juga negara harus melindungi warganya. Harus ada kehadiran negara di situ. Jadi kalau dilihat misalnya itu yang saya katakan diidentifikasi, jembatan penyeberangan, oke, fasilitasnya ada. Sedangkan saya juga kalau menyeberangi jembatan penyeberangan, kalau saya lihat-lihat sepi gitu, saya berpikir juga 2 kali. Meskipun saya pernah di daerah Sudirman misalnya ada juga petugas keamanan yang ada di situ. Itu ada juga secure feeling saya muncul gitu ya. Nah, itu yang harus diidentifikasi, apalagi pada malam hari. Itu siang hari aja saya sebagai perempuan juga masih ragu seperti takut gitu ya, Ibu ya. Nah, ini kan yang harus diantisipasi, dan artinya gini, jangan juga ada berita seperti ini hangat di dalam berita media, hangat pada saat kemudian peristiwa sudah terjadi. Terjadi. Artinya peristiwa ini nggak yang pertama kali. Yang dulu juga berapa tahun yang lalu misalnya perempuan 3-in-1 mengambil joki itu juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, seberapa banyak juga orang yang mengadukan, punya keberanian juga mengadukan hal itu. Bu Magda, kita akan kemudian memfollow up apa yang Anda katakan tadi, seperti apa sebenarnya kemudian penegakan hukum dan pengawasannya ya mungkin. Dan pengawasan juga ya. Dan kita ingat kemarin di sejumlah media Gubernur Basuki Cahayapurnama yang seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini kita hadirkan di sini telah mengaku bahwa kemudian mengakui Jakarta ini adalah kota yang tidak ramah. Tidak ramah bagi perempuan dan juga dan anak. Iya, kita akan mengkonfirmasi ke Pak M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Iqbal. Mas Carlos, jumpa lagi, selamat siang. Iya, terima kasih sudah bergabung Pak Iqbal. Kita mempunyai data tadi Pak Iqbal bahwa ada sekitar 3.800-an kasus dan 50% sekian itu adalah kemudian kekerasan seksual, dan ini didukung oleh fasilitas publik pemerintah yang tidak memadai untuk perempuan. Tanggapan Anda Pak Iqbal? Saya tidak menampik data itu.
tetapi data ini adalah merupakan wake up call bagi semua, alarm. Jadi bukan hanya domain polisi dan tentunya, tetapi seluruh stakeholder, bahkan masyarakat itu sendiri. Stakeholder itu kan dari orang tuanya, mengajari lingkungannya, mengajarkan tingkat kewaspadaan apabila dipanggil orang tidak dikenal tidak perlu, bahkan lari ke tempat yang aman, safe house. Terus juga kaum perempuan juga lebih cerdas memilih waktu dan lokasi yang aman. Maksudnya kalau jembatan itu mungkin terlihat sepi dan rawan kalau mau loncat jatuh gitu kan, itu tidak perlu, lebih baik terlambat daripada ada masalah. Terus angkot misalnya, angkutan kota, kalau sudah jam 1 dini hari, terus juga ya penumpangnya tidak ada, tidak perlu begitu. Maksud saya begitu ada tingkat kewaspadaan. Jadi memerlukan peran serta semua stakeholder, para ulama, guru, dan tetangga, dan lain sebagainya, rukun tetangga, RW, bahkan kementerian terkait. Nah, polisi, kami melakukan proses pencegahan tentunya. Di jembatan penyeberangan orang ini merupakan target kami untuk setiap saat melakukan upaya-upaya pencegahan berupa apa? Berupa patroli di situ, jalan kaki, berupa razia-razia. Memang beberapa kali kami lakukan di situ tidak terangkat media karena landai-landai saja. Banyak sudah preman-preman yang kita amankan, bahkan kita proses pidana karena mengantongi atau menyimpan senjata tajam dan lain sebagainya, banyak ketika razia di jembatan penyeberangan. Dan upaya-upaya lain selain kita melakukan upaya-upaya itu, kita menghimbau, meminta kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk lebih menerangkan ruang-ruang terbuka ini, jembatan penyeberangan, terus juga taman-taman dan lain sebagainya, sehingga kesempatan oleh pelaku tidak bisa terlalu terbuka. Iya, Pak Iqbal, lalu dari CCTV gitu kan, ada CCTV dan sebagainya. Baik, Pak Iqbal, lalu dari pihak kepolisian sendiri melihat ini kejadian juga tidak baru sekali terjadi, ini beberapa kali terjadi juga. Nah, apakah sudah ada mapping kerawanan terhadap fasilitas umum yang ada di wilayah Jakarta sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan sudah memetakan dan sudah menempatkan personilnya di setiap fasilitas umum itu seperti apa setelah kejadian ini, Pak? Waduh, kok suaranya hilang-hilang ya? Iya. Pak Iqbal, ya, mapping kerawanan, kita sudah mapping semua. Ada beberapa jembatan penyeberangan, terus lokasi-lokasi yang yang kita anggap rawan. Sudah kita mapping, bahkan kita sudah melakukan undercover di situ ya, sehingga banyak juga pelaku-pelaku kejahatan yang kita tangkap, yang kita amankan. Bila terbukti melakukan tindak pidana, menyimpan barang-barang yang terlarang, kita langsung proses hukum. Dan memang tidak bisa dipungkiri, kami kan tidak cukup dong kepolisian menjaga berapa banyak ruang terbuka seperti JPO, taman-taman dan segala macam 1x24 jam tak berhenti. Maka dari itu daya cegah masyarakat sendiri juga kami ungkit gitu ya, dengan mengajak masyarakat untuk lebih waspada, karena sekali lagi bahwa kriminalitas, gangguan keamanan itu akan timbul apabila ada 3 hal, yaitu niat, kesempatan, terus juga korbannya rentan. Karena begini, kalau misalnya ada ibu-ibu katakanlah, dia menyeberang sendiri di JPO, terus juga tidak memetakan bahwa jamnya juga terlalu sepi, terus juga orang tidak ada sama sekali, dia dia akan menjadi korban yang rentan, karena kesempatan dibuka sama mereka gitu loh, ya kan? Tidak pelaku yang tidak ada niat pun jadi punya niat, apalagi misalnya ada seorang korban yang ini. Tapi setidaknya supaya tetap aman meskipun itu malam hari, harusnya ada tetap petugas yang bersiaga setiap saat di situ ya, Pak Iqbal, seharusnya. Oh, tidak ada itu seharusnya. Enggak. Jadi begini, tidak akan bisa ada semua petugas di situ, gitu kan? Tidak bisa, karena satu tempat, bukan semua tempat harus kami jaga dengan sistem patroli. Maka dari itu peran serta masyarakat juga kita minta gitu ya,
Nah, maka dari itu kepolisian tidak menjaga JPO. Yang menjaga JPO itu ada orang lain, gitu kan. Kami hanya patroli dan melakukan razia, gitu. Kalau kami menempatkan JPO sebagai kantor polisi, itu ya ini sesuatu yang tidak dapat kami lakukan, gitu kan, kecuali ada hal-hal yang urgent seperti JPO kemarin. Kami ingin menangkap 1 kali 24 jam sampai 3 hari kami lakukan pengintaian. Alhamdulillah ketangkap itu. Bahkan ketika dia melawan petugas dan mengancam nyawa petugas, terus kami lakukan tindakan tegas gitu. Ya. Baik. Untuk persoalan ini kemudian kita patut bertanya ke Polda Metro Jaya. Anda mungkin mengetahui bagaimana kemudian Muspida dalam hal ini Kapolda, kemudian pihak TNI dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menangkal hal ini. Apa kemudian kita hanya bisa berharap dengan CCTV atau sosialisasinya seperti apa agar perempuan di jalanan itu bisa tahu kemana mereka harus melapor ketika kekerasan mengancam mereka? Iya, kita upaya yang pertama memaksimalkan pengamanan di situ. Upaya konkretnya adalah 1 patroli, Mas. Ya, patroli itu tidak berjaga, kita patroli. Terus yang kedua ada petugas yang undercover di situ, ya, melihat siapa sih sebenarnya pemain pelaku kriminalitas di JPO itu. Terus upaya lain kita melakukan razia, sehingga semua kelompok-kelompok itu enggan melakukan kegiatan di situ. Mereka takut karena ada simbol-simbol kepolisian yang kita lakukan. Iya, Pak Iqbal, terakhir bila dianggap sangat urgent, kami akan menjaga itu. Tetapi kan tidak begitu urgent pada saat sebelum ada kejadian itu, gitu kan. Nah, maka dari itu 1 JPO ya itu akan kami lakukan peningkatan keamanan. Terus yang kedua, kami melakukan himbauan kepada semua stakeholder yang ada, pemerintah provinsi tentunya leading sektornya, pemerintah kota, kabupaten leading sektornya, untuk memasang CCTV, terus juga menyalakan lampu-lampu yang sudah mati, karena itu potensi gangguan keamanan apabila gelap dan sebagainya. Terus kepada masyarakat kami himbau supaya cerdas memilih waktu, cerdas memilih lokasi. Karena itu dia tadi, bahwa niat itu akan tergugah ketika ada korban yang rentan dan ada kesempatan, gitu kan. Ya. Sudah terjawab apa yang mau saya tanyakan ke Pak Iqbal. Dan sinergi antara stakeholder itu selalu ada dan polisi siap Muspida untuk bahwa polisi, pemerintah provinsi itu harus sinergi untuk bisa memfasilitasi ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Bu Magda tetap di sini, kemudian kita akan kembali di Lansok sesaat lagi, tetap bersama kami.